Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, Allah, Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah dari Bali, selama seminggu di Bali, saya nggak terlalu ingat tempat-tempatnya. Pokoknya tiap hari kita jalan-jalan dari pagi sampai malam. Kita balik ke hotel jam 12 kayaknya deh. Kadang jam 12, kadang jam malam sekali ya pokoknya. Kita happy dengan niat mensyukuri nikmat Allah agar Syekh ini oleh salah satu muridnya ini dia memang niat untuk membahagiakan Syekh Muhammad Syekh Muhammad Fauzi Al-Qaradawi. Tentu saya teringat kisah Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, mursyid Thariqah Syadzili, penemu Thariqah Syadzili ini. Dia kan kaya raya, masya Allah. Memang Thariqah Syadzili ya, Thariqah kaya. Itu suatu hari ada muridnya, ini bagaimana orang wali kok mewah sekali, baju bagus. Memang Syekh ini tiap malam, ya bukan tiap malam sih, habis jalan-jalan itu ke ini belanja. Saya paham ini mencoba para murid ini, bagaimana hati seorang murid kepada Syekh, apakah tetap husnuzon atau enggak. Ya, memang ada yang ngasih tahu di setiap tempat itu cobaannya macam-macam. Itu bayangkan Bali itu, masya Allah, itu sudah kalau dibilang telanjang bulat bukan ya. Cuman Syekh ini menguji para muridnya bagaimana, karena orang wali itu jawasi sulqulub, jasus, dia hatinya itu ketahuan semua, benar-benar. Tapi dia pintar Syekh ini menyembunyikan kayak tadi yang saya bilang di kayak penampilan itu memang untuk menyembunyikan pangkatnya. Ada kiai di Madura nih, karena dia sudah dari kecil dia sudah diberi anugerah oleh Allah SWT. Dia kerjaan memang ngutang orang 30 juta gitu. 30 juta dia nggak bayar. Jadi terjadi fitnah kemana-mana. Tapi dia bukan nggak punya uang, itu di dalam rumahnya ini terjadi juga ada wali di Jawa tuh bang. Itu di dalam rumahnya penuh dengan duit, berdus-dus, berlemari-lemari. Memang mungkin dia kan menyembunyikan pangkatnya itu biar di luar dia dikatakan jelek, difitnah, digini. Nanti ya dia pasti dia bayar. Kalau masalah uang wali la ya'dil janaha ba'udah. Dunia dan seisinya itu tidak setara dengan satu sayap nyamuk. Sebelahnya itu sebelah doang. Gimana itu intinya? Nah, kembali lagi ke mana tadi tuh, dari Bali setelah dari Bali kita ke puncak. Kalau di Bali kan tiap malam kan berbelanja gitu. Ya kita ke cerita itu kan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili kaya. Muridnya nanya, wah Syekh, bagaimana kok wali? Ini cerita versi saya ya, maksudnya enggak ya, memang ada ceritanya begini, cuman maksudnya tidak sesuai secara matanya enggak begini redaksinya, tapi saya ceritakan secara bebas. Syekh wali besar terkenal itu Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, baju bagus, celana bagus, pokoknya semuanya. Ini ditanya seorang muridnya, lalu Syekh ini jawab, Syekh
Hasan Asyadili, ambil gelas gitu, gelas ini diisi penuh dengan air. Nah, kamu jalan-jalan di istana nih, jangan sampai air ini tumpah. Terus dibawa ini gelas itu keliling istana, seluruh istananya yang megah itu diperhatikan, dilihat untuk dinikmati keindahannya, biar menikmati dunia gitu. Nah ternyata setelah ya mungkin dari pagi sampai malam gitu kan, ditanya sama Syekh ini, apa yang kau lihat dari keindahan istana ini? Ini murid ini bilang, saya nggak menyaksikan keindahan itu, saya jaga gelas ini biar gak ada tumpah airnya. Syekh dia bilang, nah begitulah saya juga, hati saya dijaga untuk selalu bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi al-qalbu fil hanut, al-jasad fil hanut wal qalbu fil malakut. Al-jasad, jasad ini di pasar, tapi hati di alam malakut bersama bersama, maksudnya di alam malakut dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syekh ini selama di Bali kan, memang kan happy gitu kan. Cuman kalau ya orang wali itu niatnya tentu ada untuk mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri nikmat mata. Beda orang yang minum, misalnya minum ya, ada minum nih dia nggak baca basmalah. Dengan orang yang minum baca basmalah kan sudah beda tuh. Ada yang minum nggak baca basmalah berarti dia nggak ada pahala kan niatnya. Kalau baca basmalah ada pahala. Dan yang minum baca basmalah ini beda-beda. Kalau niatnya minum bersyukur, ada yang niat minum itu bukan cuma bersyukur, dia memang menikmati nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aqim haitsu aqamakallah, berdirilah di tempat Allah berdirikan engkau. Jadi ini bertingkat-tingkat, ini masalah dzauq gitu. Jadi tidak semua orang yang bersenang-senang berfoya-foya lalu dia lengah, enggak. Ini la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, bahwa perdagangan dan jual beli itu tidak melalaikan mereka untuk berzikir kepada Allah. Jadi ke Bali selama seminggu itu kayak kita seneng-seneng happy ya. Kalau saya memang seneng-seneng, saya kan murid yang seneng melihat Bali, gimana pengalaman pertama kan, walaupun di Indonesia duit gak punya gak nyampe ke Bali. Tapi kalau Allah berkehendak, saya yang sudah nggak pegang duit sepeser pun nyampe juga ke Bali, berbelanja juga jadinya. Ada duit berapa dikasih gitu banyak kan. Tuh bayangkan bisa dapat oleh-oleh setelah pulang ke rumah kan, oleh-oleh ini dari Bali ini begitu ini. Masya Allah, ini pokoknya pengalaman yang secara physically tidak pernah terbayangkan gitu. Alhamdulillah saya yang sangat senang tentu dengan perjumpaan dengan Syekh ini, menemani beliau. Alhamdulillah, bahkan itu Syekh sampai pernah berkomentar, orang Indonesia itu saya seneng gitu, itu gak ada yang suul adab Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga ini menjadi fatah, Allahumma fathan li ahli Indonesia, semoga menjadi fatah, futuh bagi penduduk Indonesia, menjadi menjadi keberkahan, menjadi futuh. Lalu setelah dari Bali itu kita ke puncak. Di puncak selama 2 hari. Jadi total semuanya 13 hari. Kita akan bertemu pada sesi selanjutnya, insyaallah sesi terakhir mungkin dari serial perjumpaan dengan Syekh ini. Jahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka Hamidum Majid.